Gunung Lawu diyakini menyimpan misteri di masing-masing puncaknya. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Riko, tentunya masih di channel Mbah Manto. Oke, dalam video kali ini gua mau ngebahas tentang misteri Gunung Lawu, gunung yang sangat fenomenal di kalangan para pendaki. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Mbah Manto ini bosku. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Gunung Lawu. Bagi para pendaki, tentu tidak asing dengan gunung ini. Jadi gini mbak, Gunung Lawu ini terletak di antara dua provinsi, di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terletak di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar. Kalau Karanganyar itu letaknya masih di Jawa Tengah, Ngawi, kalau Ngawi itu masuk Jawa Timur, dan Magetan. Dan gunung ini berstatus istirahat. Gunung Lawu ini terakhir kali meletus diperkirakan pada tahun 1885. Lebih tepatnya pada tanggal 28 November 1885. Dan gunung ini mempunyai 3 puncak. Dan 3 puncak itu adalah Hargodumiling, Hargodalem, dan puncak yang tertinggi adalah Hargodumila. Nah, dari ketiga puncak itu menyimpan misteri tersendiri, Mbak. Jadi nanti akan kita bahas juga tentang puncak-puncak ini dan apa aja misteri yang terkandung di dalamnya, Mbak. Jadi jangan di skip, jangan kemana-mana, pantau terus ya, Mbak. Gunung Lawu diyakini menyimpan misteri di masing-masing puncaknya. Dan di puncak Hargodalem diyakini sebagai tempat yang disakralkan di tanah Jawa. Karena di puncak ini dulunya konon itu sebagai petilasan atau pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Dan kalau di Hargodumiling itu diyakini sebagai tempat petilasannya Ki Sabdopalon. Nah, kalau untuk di Hargodumila sendiri itu diyakini sebagai tempat yang paling mistis karena tempat ini sering digunakan untuk ajang meditasi atau mencari, ya kayak kalian tahu sendiri lah, orang-orang yang melakukan kegiatan supranatural gitu-gitu, Mbak. Konon di Gunung Lawu ini merupakan pusat atau tempat kegiatan spiritual di tanah Jawa, Mbak, dan memiliki hubungan erat dengan budaya dan tradisi Praja Mangkunegaran, sama seperti halnya di gunung-gunung lain, Mbak. Jika setiap orang yang ingin naik ke puncak diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, Mbak. Kalau peraturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan kesialan pada orang tersebut sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Nah, di Gunung Lawu ini masih ada beberapa tempat yang diyakini angker sebagai tempat persembunyian jin gitu, Mbak. Kalau penduduk setempat bilangnya begitu. Tempat-tempat itu diantaranya Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepasan atau Cakra Surya, dan yang terakhir adalah Pringgodani. Nah, mungkin Mbak, dalam video berikutnya kita akan ngebahas tentang tempat-tempat tersebut. Jadi kita akan bahas secara rinci dan misteri apa aja yang terkandung di dalamnya, Mbak. Sekarang kita masuk pada cerita Pasar Setan, Mbak. Kehadiran Pasar Setan ini tentunya menjadi buah bibir di antara para pendaki, Mbak. Konon, di Pasar Setan ini sering terdengar suara berisik atau bising, ya kayak orang nawarin dagangan gitu, Mbak. Padahal itu letaknya di gunung. Kalau di gunung mana mungkin ada yang namanya pasar. Ada sedikit catatan buat kalian, Mbak. Jika kalian mendengar atau bahkan sampai melihat orang yang menawarkan dagangan di Gunung Lawu pada saat tengah malam, kalian diwajibkan untuk memberikan barang ataupun uang pas gitu, Mbak. Karena diyakini itu sebagai bentuk transaksi ataupun barter dari barang yang ditawarkan di Pasar Setan tersebut, Mbak.
Oke Mbak, kita lanjut pada insiden yang pernah terjadi di Gunung Lawu Mbak. Pada tanggal 18 Oktober 2015, Gunung Lawu pernah mengalami kebakaran hebat yang mengakibatkan hilangnya 6 nyawa dan melukai setidaknya 2 orang Mbak. Nah, Gunung Lawu itu kebakaran Mbak, dan dari kebakaran itu mengakibatkan hilangnya 6 nyawa dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka Mbak. Dan kita masuk pada sesi pendaki yang hilang Mbak. Dilaporkan pada 6 Juli 2020, ada seorang pendaki hilang atas nama Andi Sulistiawan. Jadi Mbak, kronologi hilangnya Andi ini berawal dari seorang teman yang meminta ditemani buang air kecil. Kalian mungkin udah pada tahu Mbak tentang kisah Andi ini, apalagi khususnya kalian buat para pendaki. Tentu tidak asing dengan kisah ini yang sempat viral di media massa beberapa waktu lalu Mbak. Jadi di sini gua akan ngebahas sedikit tentang kronologi hilangnya Andi itu Mbak. Jadi Mbak, mereka ini adalah rombongan dari Karanganyar yang terdiri dari 6 orang. 5 diantaranya adalah laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Nur Hayati. Dan kejadian itu berawal dari ketika jam 3 dini hari, si Nur Hayati ini kebelet pipis, lalu berusaha membangunkan temannya untuk mengantarnya buang air kecil. Di situ dia udah mencoba untuk membangunkan temannya Mbak, tapi mereka tertidur pulas ya mungkin karena kecapean Mbak. Lalu si Nur Hayati melihat si Andi ini masih berada di luar tenda. Tanpa pikir panjang, Nur Hayati meminta Andi untuk mengantarkannya buang air kecil. Lalu diantarkanlah si Nur Hayati ini. Tidak berselang lama, setelah si Nur Hayati buang air kecil, dia kembali ke tempat Andi menunggunya. Dan dia mendapati bahwa si Andi ini sudah tidak berada di lokasi. Nur Hayati pun kembali ke tenda untuk memberitahu kepada teman-temannya bahwa Andi gak ada di lokasi Mbak. Lalu rombongan ini memutuskan untuk mencari Andi. Nah, setelah dicari-cari, Andi belum juga ketemu Mbak. Pencarian ini dilakukan dari Pasar Dieng hingga Hargo Tiling dan berakhir sampai jam 1 siang. Karena mereka mungkin kecapean mencari-cari kesana kemari belum ketemu, mereka memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini kepada tim yang berada di Gunung Lawu Mbak. Lebih tepatnya ke pos Gunung Lawu. Mereka melaporkan kepada petugas bahwa temannya ini yang bernama Andi sudah hilang sejak jam 3 tadi Mbak. Lalu pada hari Senin 6 Juli 2020, Basarnas melaporkan telah menemukan jasad seorang pria yang diketahui itu adalah saudara Andi Sulistiawan yang hilang sejak kemarin. Lalu jenazah itu dievakuasi dan dibawa ke rumah duka dan dimakamkan tidak jauh dari rumahnya Mbak. Sebelum kejadian itu sempat berpapasan dengan pendaki lain. Jadi seperti yang beredar di media massa Mbak, Andi tampak telanjang dada dan jaket yang dikenakan Andi itu dipakai untuk membungkus kayu bakar Mbak. Dalam video yang berdurasi kurang lebih sekitar 1 menit itu tampak di situ Andi Sulistiawan ini sedang membungkus kayu bakar dengan jaketnya yang berwarna merah, lalu pergi ke arah atas gunung. Sempat ditanya oleh pendaki yang merekam tersebut. Pendaki itu bertanya, "Buat apa mas kayunya?" Si Andi hanya menjawab, "Untuk mbok." Lalu dia segera bergegas berlari ke arah atas gunung Mbak. Dan kalau menurut keterangan medis, almarhum Andi ini mengalami hipotermia berlebih atau yang disebut dengan paradoxical undersing, di mana posisi itu dapat menimbulkan halusinasi. Sedih juga ya Mbak kalau melihat atau mendengar kisah pendaki yang hilang dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Alangkah baiknya Mbak kita berdoa, memberikan doa kepada almarhum Andi supaya arwahnya tenang dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke mbak, akhirnya kita sampai di akhir video. Sebelum gua undur diri, gua ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe ke channel ini mbak. Dan buat kalian yang menyukai konten-konten seperti ini, silahkan tekan tombol like. Boleh tekan tombol like 2 kali, dan boleh di dislike tekan 4 kali mbak. Dan buat kalian yang pernah mengalami cerita horor di gunung, silahkan tuliskan cerita kalian di kolom komentar atau bisa juga kirim ke email gua di bawah ini mbak. Gua Riko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.